Calon Bupati dan Wakil Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa dan Bagus Alit Sucipta, Gus Bota, mendaftar ke kantor KPU Badung hari Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Diiringi ribuan pendukung dan simpatisan juga partai pengusung KPU Badung dibanjiri simpatisan PDIP. Tidak mau kalah partai terbesar di Indonesia kali ini waktu pendaftaran calon juga diikuti Sekehe Bleganjur serta atraksi tarian tradisional Bali. Adi Arnawa menjelaskan hasil verifikasi oleh KPU semua data administrasi dinyatakan lengkap semua. Ditanya terkait target kemenangan, Astungkare kami bisa memenangkan Pilkada Badung kali ini. Ucapnya lanjutnya, selaku calon bupati saya tidak didampingi istri karena istri sebagai ASN maka saya pun berkomitmen tegak lurus pada regulasi. Tetapi saya ajak anak, terkait Kiat bisa menjadi calon bupati yang selama 10 tahun menjadi eksekutif. Adi Arnawa mengatakan kuncinya sabar. Program sosial yang selama ini berjalan di Badung ditegaskan karena Badung sebagai daerah pariwisata tentunya pemasukan daerah di pajak hotel dan restoran, PHR, cukup signifikan. Bila saya diberikan kesempatan Astungkare saya mengatasi masalah kemacetan, air bersih dan pengolahan sampah. Program sosial dari Giri Prasta yang selama ini berjalan selama ini akan dilanjutkan asal regulasi memungkinkan. Seperti santunan kematian yang mandek dijelaskan karena regulasi tidak memungkinkan, tetapi seiring waktu saya berusaha mencari celah dari mana bisa masuk sehingga tidak menyalahi regulasi dan ini masih dalam kajian. Terkait PHR jika terpilih dikatakan Badung sebagai daerah pariwisata wajib membantu kabupaten lain. Ada komitmen sekian persen diberikan kepada beberapa kabupaten di Bali. Salam sejahtera, kita semua salam dan budaya. Astungkare hari ini kami pasangan adik kita sudah didaftarkan oleh partai pengusung. Ada 7 partai yang mengusulkan kami. Karena hari ini adalah tahapan pertama dari tahapan-tahapan yang akan kami lakukan terkait dengan pelaksanaan Pilkada dan Badung serentak tahun 2024. Tentu Astungkare dari hasil verifikasi oleh tim verifikator tadi dari KPU, ternyata dari dokumen administrasi baik dari partai pengusung maupun dari bakal calon dinyatakan lengkap dan benar. Terkait syarat dukungan PBB katanya ada masalah sedikit, seperti apa Pak? Tidak ada masalah. Artinya selesai. Sudah clear, sudah clear. Pak Adi, berapa target kemenangannya Pak Adi? Ya, Astungkare bisa sukses. Tidak menargetkan berarti? Astungkare yang terbaik. Target kemenangan berapa? Ya, Astungkare lah bisa memenangkan pilkada ini dengan baik, santun, dan riang gembira. Oh ya, perlu saya sampaikan juga pada siang hari ini. Hari ini memang saya selaku bakal calon bupati tidak didampingi oleh istri saya. Karena kebetulan istri saya adalah sebagai seorang ASN. Jadi dalam rangka menjaga netralitas, saya pun punya komitmen untuk tetap tidak lurus pada regulasi. Bahwa istri saya tidak saya ajak dan mendampingi pada saat pendaftaran, tapi saya didampingi oleh istri saya, anak saya dan pasangan saya Pak Bagus Alit Sucipta selaku bakal calon wakil didampingi. Pak Adi, apa kiat Pak Adi untuk mendapatkan rekomendasi? Sementara Pak Adi kan selama ini yang saya tahu ASN dengan jabatan tertinggi di eksekutif. Sabar. 10 tahun ya? Iya. Tadi apa program sosial yang dulu ada di Badung seperti jaminan kematian, santunan kematian, jaminan komunikasi itu akan menjadi program dalam dilanjutkan? Seperti yang saya sampaikan tadi ketika saya pada deklarasi bahwa memang kita di Badung ini adalah salah satu daerah
yang menjadi barometer pariwisata di Bali. Dan memang sebagai indikator yang kita bisa lihat bahwa PAD Badung yang bersumber dari sektor pajak hotel dan restoran ini cukup signifikan. Namun di balik semua itu, tentu kita semua menyadari bahwa semakin banyaknya orang berkunjung ke Bali dan suku Badung ini, tentu carrying kapasitas kita sudah sangat terbatas. Ini adalah salah satu tantangan yang memang harus saya lakukan bila saya diberikan kesempatan oleh Ide Betaro, Tuhan Yang Maha Esa dan Ustaz Badung memimpin 5 tahun ke depan adalah menangani masalah kemacetan. Di samping ada beberapa hal juga yang saya lihat yang perlu kita menjadi urgent secara prioritas adalah masalah air dan masalah pengolahan sampah. Dan juga ke depan kita akan coba mendorong pertumbuhan ekonomi baru di sektor utara, sehingga perkembangan Badung ini tidak hanya di selatan saja, tetapi juga bisa berkembang di utara, tentu dengan karakter yang berbeda. Ini yang akan kita lakukan ke depan. Mudah-mudahan seiring dengan perkembangan Badung sebagai daerah turis ini akan memberikan satu inspirasi buat kita untuk membuat sesuatu yang berbeda dibandingkan selatan. Karena saya melihat bahwa potensi quality tourism itu ada di utara. Dengan kondisi wilayah yang agrowisata, kita bisa dorong termasuk desa wisata. Terus ke depan juga seiring dengan perkembangan ini kita akan coba melakukan satu langkah-langkah seperti apa yang disampaikan oleh wartawan tadi, bahwa program-program yang masih realistis yang kita akan dorong tetap akan kita laksanakan program pasar, termasuk masalah satu kematian dengan pola yang berbeda mungkin. Karena terus terang kemarin ini Pak Giri bukan karena tidak mampu untuk memberikan satu kematian, tapi karena dari aspek regulasi tidak memungkinkan, dari sistem informasi pemerintahan daerah tidak memungkinkan. Tapi kami akan coba memformulasi dalam bentuk lain, sehingga mudah-mudahan seiring dengan perkembangan juga nanti tidak melanggar aturan. Apa yang menjadi harapan masyarakat Badung itu salah satu itu bisa kita follow up di tahun depan. Yang izin melanjutkan Pak Adi, kalau industrinya seperti kan Pak Adi selama ini berada di pemerintahan, sementara santunan kematian sudah dalam tanda kutip mandek sejak beberapa tahun lalu. Kenapa dalam proses itu tidak dilakukan mencari regulasi yang lainnya? Ya, yang saya melihat kan begini, persoalan kita kenapa Pak Bupati dan saya termasuk dalam kabinetnya belum bisa melaksanakan satu kematian. Awalnya adalah ketika terjadi COVID-19. COVID-19 itu kan menyebabkan kita terlantar semua, ekonomi kita juga rapuh, sehingga jangankan kita bisa membantu masyarakat untuk sampai kematian, untuk kebutuhan operasional rutin saja itu sangat terbatas sekali. Nah, seiring dengan perkembangan ternyata dilihat dari aspek regulasi itu tidak dimungkinkan. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, saya coba mengkaji dari mana kita akan bisa mendorong langkah-langkah seperti ini. Ini pun masih dalam kajian. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa lakukan seperti itu. Tentu kita punya komitmen. Kalau memang dimungkinkan dalam bentuk formulasi lain, saya akan lakukan itu. Apa yang dilakukan oleh Pak Direktur yang terbentur masalah regulasi. Tapi kalau kita bisa polakan dalam bentuk lain, saya akan lakukan itu. Pak, terkait dengan PAR Pak, di Badung kan sangat besar Pak, bisa dibagikan ke beberapa kabupaten kota. Setelah menjabat, misalkan terpilih, apakah PAR kembali diserahkan oleh provinsi atau tetap seperti sistem Pak Giri Pak, diserahkan oleh Kabupaten Badung Pak? Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa kalau PAR kepada beberapa kabupaten di Bali ini adalah itu komitmen bahwa dalam rangka One Island One Management ini, bahwa Badung sebagai daerah pusat akomodasi pariwisata ini wajib hukumnya, artinya diharapkan untuk membantu kabupaten lain yang ternyata di sana ada banyak juga destinasi pariwisata. Nah, berangkat dari kondisi itulah maka pada waktu itu ada satu komitmen bahwa sekian persen dari anggaran yang ada dari pajak dari PAD ini, di pajak dan retribusi ini diberikan kepada beberapa kabupaten yang ada di Bali ini. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi itu tentu saya akan kaji, saya akan lihat nanti modelnya bagaimana. Tapi kalau sepanjang itu tidak bertentangan dengan aturan, kenapa tidak? Gitu. Tapi kita akan lihat, tetap kita tetap berpedoman pada aturan nanti. Sepanjang itu dimungkinkan, kita akan lakukan. Tentu kita akan melakukan evaluasi secara komprehensif. Karena bagaimanapun juga, mohon maaf,
kebutuhan kita ini juga cukup banyak juga di Bali sekarang ini dengan kondisi pariwisata yang semakin hari semakin meningkat ini. Tapi komitmen pemerintah Kabupaten Badung dalam rangka mendorong one island manajemen di Bali ini tetap akan ada. Cukup?